Baik teman-teman sekalian, sengaja memang saya selaku kuasa hukum GMPN bersama dengan Sesepuh Muratara, Pak Dr. Buhori, ingin memberikan keterangan pers pada kesempatan ini berkenaan dengan pada tanggal 19 dan 20 Desember kemarin kami ke Kota Palembang menjambangi Polda Sumatera Selatan dan menghadiri rapat audiensi dapat dengan pendapat di Komisi 4 DPR Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini kami ingin mempertegas bahwa gerakan masyarakat peduli Nibu meminta pertanggungjawaban aktivitas ilegal pengangkutan batubara dari PT Tambang Triaryani oleh PT SRG selama 2 tahun berlalu. Kegiatan kami menjamangi Polda Sumatera Selatan menyampaikan hal tersebut supaya ada pertanggungjawaban hukumnya terhadap kegiatan yang ilegal ini. Termasuk juga pengaduan kami ke Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga memperkuat dan mempertegas hal itu supaya ada pertanggungjawaban hukum atas tindakan PT Triaryani yang melalui PT SRG melintasi jalan umum tanpa izin dan kegiatan tersebut adalah ilegal. Itu yang ingin kami sampaikan. Ya, baik. Nah, terhadap audiensi kami di Polda Sumatera Selatan akan diterima oleh Kanit 2 Subdit 4 Ibu AKP Sari. Polda Sumatera Selatan mempertegas bahwa pada saat ini telah dilakukan tahap ini oleh Polda Sumatera Selatan terhadap kegiatan pengangkutan dan penjual batu bara secara ilegal oleh PT Triaryani dengan pengangkutan pada dan pihak Polda Sumatera Selatan telah melakukan cek kelaman. Dan dalam pertemuan itu Kanit 2 Subdit 4 mempertegaskan kepada masyarakat Muratara bahwa pengusutan batu bara secara ilegal oleh PT Triaryani dan PT SRG ini itu adalah atensi khusus daripada Kapolda Sumatera Selatan. Bapak Kapolda meminta jajarannya untuk bekerja secara baik, secara mendalam agar terang benderang peristiwa ini bisa diungkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, dalam kesempatan itu saya dan Pak Dr. Buhori menyampaikan agar Polda Sumatera Selatan menelisik 2 hal kewajiban hukumnya ini. Pertama, untuk melakukan lidik terhadap dugaan tindak pidana, termasuk juga kerugian negara, Pak Dokter, ya, kerugian negara seperti itu. Nah, dan kita menunggu hasil bekerja dan dalam minggu-minggu ini mereka menyampaikan terus akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini PT Triaryani, PT SRG dan hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Nah, adapun di Komisi 4 kemarin terungkap beberapa fakta yang menarik. Pertama, bahwa ternyata bukan hanya Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang menyatakan ini ilegal dan minta dihentikan. Bahkan Dinas Perhubungan Provinsi pun pada tanggal 8 Desember juga telah mengeluarkan surat bahwa ini adalah ilegal. Artinya kegiatan ilegal ini bukan sebuah dugaan lagi. Ini fakta yang terjadi. Nah, kemudian kami dari masyarakat menyimak dari penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan ini adalah PT Triaryani. Karena PT Triaryani menyimpang dari IUP yang diberikan. IUP yang diberikan itu dia harus melewati jalan khusus. Dan mereka terkejut dengan peristiwa ini. Karena setahu mereka Triaryani itu punya jalan khusus. Kami sampaikan memang betul PT Triaryani sudah memiliki jalan khusus. Tapi entah mengapa PT Triaryani melakukan pembelokan. Melakukan penjualan batu bara melintasi jalan umum. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa melalui Pak Gubernur Herman Deru dengan OPD terkait agar memberikan penyelidikan pengembangan secara mendalam sehingga dapat melakukan rekomendasi tentang sanksi administratif dan rekomendasi terhadap kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan oleh PT Triaryani dan PT SRG, terutama jalan yang mengalami kerusakan berat sepanjang rute 58 km. Nah, kira-kira itulah hasil yang daripada ini apa yang dilakukan oleh masyarakat Ibung
terhadap peristiwa ini, sekali lagi kami berharap bahwa pemerintahan provinsi, Kapolda Sumatera Selatan harus betul-betul mengatensi secara khusus peristiwa ini. Barangkali itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Bohori, kami persilakan. Siap, terima kasih semua rekan media yang sudah membantu kami untuk mengeksposkan hasil daripada oleh-oleh ke Kota Palembang, Kota Pempek beberapa hari yang lalu. Saya Dr. Bohori SHMH, salah satu tokoh masyarakat Nusa Utara, akan mengklarifikasi beberapa hal, antara lain satu, pengangkutan oleh pihak PT Sinar Rawas Gemilang itu adalah ilegal. Sudah sangat jelas. Data-data tersebut kita dapatkan sudah diklarifikasi di Polda dan di DPD Provinsi. Kedua, pengerusakan jalan sudah sangat jelas ini. Di sana tidak dijelaskan di DPD kemarin apa jalan provinsi dan jalan apa itu, dan itu jalan umum. Itu adalah tanggung jawab negara. Mereka sudah merusak sehingga barang itu tidak dipakai lagi. Data dari PUPL Kabupaten Muara Utara lebih kurang 28 kilo. Ini melanggar pasal 406. Ketiga, penguasa di Kabupaten Muara Utara itu membiarkan persoalan ini berlarut tanpa izin selama 2 tahun lebih kurang, dan itu sudah diklarifikasi di dalam sharing kami dengar pendapat di DPR Provinsi dan di Polda. Bahkan mereka sudah lidik persoalan ini. Mereka melanggar pasal 421 di KUHP, membiarkan persoalan ini selama 2 tahun. Membiarkan. Beliau itu adalah pejabat juga. Membiarkan ini, siapa yang membiarkan ini adalah pengusaha dan penguasa. Ketiga, kita duga dengannya ilegal ini tidak masuk PNBP, sebagaimana dijelaskan oleh teman saya tadi Pak Ajis. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Dihitung tonase, ya kan? Di dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 itu tentang pertambangan mineral dan batu bara, 4% ke pusat, 6% ke Provinsi Sumatera Selatan. 0% total loss ini. Ini pidananya di sini nih. Kelima, kita meminta pertanggungjawaban kepada pihak SRG Sinar Rawas Gemilang ini atas pengangkutan ilegal itu selama 2 tahun. Kerusakan jalan. Kita minta pertanggungjawaban ini. Kalaupun ke depan dia mengurus izin dan segala macam itu kita abaikan, itu yang kita kendaki. Tapi atas kerusakan jalan ini, kita minta pertanggungjawabannya. Ini adalah tindakan yang sewenang-wenang, dalam bahasa hukum itu disebut abuse of power oleh penguasa dan pengusaha. Selanjutnya kepada kepada stakeholder yang terkait untuk menelisik persoalan ini, ditindaklanjuti baik sanksi administrasi dan sanksi pidananya. Demikian statement saya dalam hal ini. Terima kasih banyak.